Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan masuk ke materi kedua dari mata kuliah rancangan obat, yaitu tentang target obat dan identifikasi target obat. Mengapa penting bagi kita saat kita sedang mempelajari rancangan obat? Kenapa kita perlu paham, perlu tahu tentang target kerja obat? Karena tentu saja kita akan merancang obat yang bekerja pada target tertentu, sehingga konsep tentang target kerja obat ini yang harus kita pahami dulu. Nah, pada bidang farmasi kita kenal target kerja obat itu salah satunya dengan istilah reseptor. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari apa itu struktur dan fungsi dari reseptor. Reseptor ini dari kata resep, menerima. Ya, jadi sesuatu yang menerima siapa? Menerima obat, gitu. Sehingga kemudian dia biasa kita sebut sebagai target kerja obat. Reseptor sendiri umumnya berupa protein target, gitu ya, protein globular, protein yang berbentuk globul, cenderung membulat, gitu ya, berbentuk globul dan bekerja sebagai kotak surat atau penerima kotak surat dari sel yang akan menerima informasi atau menerima rangsang, gitu ya, menerima berita, message, gitu ya, dari obat, gitu. Dan sebagian besar reseptor ini letaknya di membran sel, walaupun ada yang terletak di sitoplasma atau di dalam inti sel. Tetapi mostly sebagian besar akan reseptor ini terletak di membran sel. Fungsinya apa? Fungsinya menerima pesan dari senyawa kimia pembawa pesan yang datang dari sel-sel lain atau datang dari luar, gitu ya. Jadi fungsi dari reseptor ini kan tadi resep menerima, ya, menerima pesan dari senyawa kimia pembawa pesan yang berasal dari sel lain atau dari luar sel. Kemudian reseptor ini akan mentransmisikan, melanjutkan pesannya ke dalam sel dan menghasilkan efek seluler. Jadi kata kuncinya ini, ya, dia menerima pesan, kemudian melanjutkan, mentransmisikan pesan tersebut ke dalam sel sehingga menghasilkan efek seluler. Nah, tentu saja di tubuh kita ada banyak sekali reseptor yang berbeda-beda. Dan masing-masing reseptor itu spesifik hanya bisa menerima pesan dari senyawa kimia pembawa pesan yang berbeda-beda. Jadi misalnya reseptor asetilkolin ya hanya akan menerima pesan dari asetilkolin. Reseptor histamin ya hanya akan menerima pesan dari histamin atau senyawa-senyawa yang sejenis. Kemudian masing-masing setiap sel mempunyai banyak, gitu ya, tidak cuma satu. Jadi ada beberapa reseptor di membran selnya, sehingga bisa saja semua senyawa ini responsif sehingga bisa saja sebuah sel itu responsif terhadap berbagai pembawa pesan. Jadi misalnya nih sel otot jantung, gitu ya, dia punya reseptor alfa adrenergik, dia punya reseptor beta adrenergik, punya reseptor asetilkolin dan sebagainya. Jadi sel otot kita di dalam dinding selnya, di membran selnya itu ada tidak cuma satu reseptor, bisa lebih, sehingga dia responsif terhadap berbagai jenis senyawa kimia pembawa pesan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar reseptor ada di membran sel. Jadi ini membran sel, ini sel, ya, ini membrannya yang biru. Kemudian sebagian besar terletak di membran, bisa juga terletak di dalam sitoplasma atau di inti. Nah, ini contoh yang ada di membran sel. Misalkan ini adalah ujung sistem saraf, gitu ya. Jadi ujung sistem saraf, misalnya sistem saraf otonom atau sistem saraf somatik, maka ini adalah sel otot, gitu ya. Sistem saraf otonom atau sistem saraf somatik saat menerima perintah dari otak, maka ada sinyal, gitu ya, ada sinyal dari otak. Kemudian di ujung sistem saraf ini akan dilepaskan tadi senyawa kimia pembawa pesan, bisa asetilkolin, bisa dopamin, bisa adrenalin, gitu ya. Maka setelah dilepaskan, senyawa kimia pembawa pesan ini akan berinteraksi, gitu ya, dengan reseptornya, akan menyampaikan pesan tersebut kepada reseptornya. Apa kemudian yang terjadi? Tadi setelah reseptor menerima pesan, dia akan mentransmisikan, melanjutkan pesan tersebut ke dalam sel, ya.
Kemudian di sini terjadi serangkaian proses kimiawi gitu ya, kayak serangkaian proses reaksi-reaksi kimia yang beruntun berupa jalur atau jalur signaling gitu ya, yang menghasilkan respon sel. Entah itu selnya berkontraksi, berelaksasi, kalau itu sel saraf dia meneruskan rangsang, kalau itu sel sekret dia mengeluarkan isinya dan sebagainya, adalah respon-respon seluler sesuai dengan jenis selnya, sesuai dengan siapa pembawa pesannya. Dan sekali lagi tadi responnya spesifik terhadap jenis reseptor. Setiap jenis reseptor menghasilkan respon yang berbeda-beda tergantung siapa pembawa pesannya. Nah, selanjutnya akan kita pelajari tentang apa itu senyawa kimia pembawa pesan atau chemical messenger di sini. Ada dua yang banyak sekali di tubuh kita. Yang pertama ada neurotransmitter, ada hormon. Apa bedanya neurotransmitter dan hormon? Kalau neurotransmitter adalah senyawa kimia yang dilepaskan dari ujung sistem saraf, ya. Kemudian dia melintas gitu, melewati sinaps gitu ya, melewati sambungan dan terikat pada reseptornya di sel target. Jadi misalnya nih ada otot polos bronkus gitu ya, maka di bronkus itu ada sel saraf yang mensarafi, kemudian dilepaskan neurotransmitter, akan ditangkap oleh sel reseptornya yang ada di sel otot polos. Ada sel otot polos atau saraf-saraf yang lain gitu ya. Dan umumnya kalau neurotransmitter ini bekerja dengan cepat, dia short life gitu ya, masa hidupnya pendek gitu, masa kerjanya pendek dan bertanggung jawab untuk komunikasi antar sel gitu ya. Jadi sel yang satu berkomunikasi dengan sel yang lain, seperti tadi sel saraf berkomunikasi dengan sel otot gitu lewat neurotransmitter. Sel saraf menerima impuls, kemudian akan menyampaikan ke sel otot, caranya dengan mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitternya akan ditangkap oleh sel otot, kemudian terjadi tadi respon seluler. Sedangkan kalau hormon, ya ini bedanya. Kalau hormon adalah senyawa kimia yang dilepaskan dari sel atau kelenjar, kemudian dia melalui perjalanan yang cukup panjang untuk sampai ke reseptornya di sel target di seluruh tubuh. Jadi bedanya kalau neurotransmitter dilepaskan di situ, dia hanya bergerak sedikit, dia sudah ditangkap oleh sel target. Sedangkan kalau hormon, dia dilepaskan oleh kelenjar atau sel, tapi dia harus ditransport dulu, dibawa jalan-jalan dulu oleh darah ke seluruh tubuh, ke sel yang membutuhkan. Misalnya nih reseptor, misalnya nih insulin. Insulin itu kan hormon. Insulin dilepaskan oleh kelenjar pankreas, tapi dia tidak bekerja di pankreas saja gitu. Setelah dilepaskan, insulin ini ada di darah, dia akan ditransport oleh darah, dibawa ke seluruh tubuh. Semua sel hidup di tubuh kita butuh glukosa, sehingga pasti dia punya reseptor insulin gitu. Karena insulin itu tugasnya menguptake glukosa, mengambil glukosa dari darah ke dalam sel. Perannya seperti itu gitu. Nah, itu bedanya hormon dengan neurotransmitter. Kalau hormon dilepaskan di situ, tidak bekerja di situ saja, tapi dia bekerja di tempat-tempat lain sehingga dia harus ditransport gitu ya. Nah, senyawa kimia ini istilahnya dia menyalakan reseptor gitu, tapi dia tidak ikut terlibat dalam reaksi. Jadi seperti tadi digambar, dia masuk ke reseptor, kemudian dia membuat reseptor ini meneruskan informasi ke seluruh sel, tapi dia sendiri tidak terlibat dalam reaksi. Makanya dia bukan katalis, tapi dia messenger, pembawa pesan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, sebuah sel bisa memiliki lebih dari satu reseptor. Seperti misalnya ini sel gitu ya. Dia disarafi oleh sistem saraf. Misalnya ini sistem saraf somatik, ini sistem saraf simpatik, ini sistem saraf parasimpatik. Simpatik melepaskan noradrenalin, yang parasimpatik melepaskan asetilkolin. Keduanya memberikan respon yang berlawanan. Tetapi sel ini juga menerima reseptor dari hormon, insulin misalnya, bisa masuk ke sini, kemudian menghasilkan respon seluler, uptake glukosa dan sebagainya. Jadi sebuah sel bisa menerima atau bisa memiliki lebih dari satu reseptor dan menerima informasi yang berbeda-beda, kemudian respon selulernya juga berbeda-beda tergantung jenis reseptor, tergantung siapa pembawa pesannya.
Bagaimana reseptor bekerja? Ini penjelasan tentang mekanisme dari reseptor bekerja. Kita tahu bahwa reseptor atau target kerja obat ini mengandung namanya binding site atau sisi pengikatan. Tadi kan dia harus berikatan dengan pembawa pesan, messenger. Nah, supaya bisa berikatan dengan pembawa pesan itu dia punya binding site, punya sisi pengikatan. Binding site ini bisa berupa cekungan, gitu ya, celah atau cekungan di permukaan reseptor yang nanti akan dia akan recognize, dia akan bersatu, gitu ya, bergabung dengan chemical messengernya, pembawa pesannya. Kalau reseptor insulin ya dia akan bergabung dengan insulin di cekungan atau celah ini. Kalau itu reseptor histamin, maka dia akan bergabung dengan histamin atau senyawa-senyawa sejenisnya di binding site. Kemudian binding, ikatan antara chemical messenger dengan reseptor ini melibatkan ikatan-ikatan intermolekuler. Nah, ikatan ini akan menghasilkan perubahan dari struktur reseptor itu sendiri. Jadi perubahannya biasa kita sebut dengan induced fit. Induced fit itu penyesuaian bentuk. Jadi tidak selalu persis plek gitu ya, persis komplement sekali antara bentuk binding site dengan bentuk messengernya. Tetapi si reseptor ini karena dia adalah bagian dari sel ya, dia hidup gitu ya, dia bisa bergerak menyesuaikan dengan bentuk dari messenger sehingga kemudian terjadilah kesesuaian antara messenger dengan reseptornya. Nah, perubahan bentuk dari reseptor ini, reaksi induced fit ini akan menyebabkan efek domino. Efek domino ini yang kita kenal sebagai transduksi sinyal. Transduksi sinyal ini yang kemudian menghasilkan rangkaian peristiwa-peristiwa molekuler dalam sel yang kemudian kita amati sebagai efek sel gitu ya, atau efek seluler. Selnya kontraksi, selnya relaksasi, selnya meneruskan rangsang dan sebagainya itu terjadi karena terjadinya sinyal transduksi. Sinyal transduksi ini tadi disebabkan karena perubahan konformasi atau perubahan bentuk dari reseptor karena ada penyesuaian terhadap bentuk molekuler, bentuk dari messenger yang ada. Senyawa kimia pembawa pesan sendiri tidak harus masuk ke dalam sel gitu ya, karena umumnya si reseptor ini letaknya di membran sel. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, dia lepas gitu ya, lepas dari reseptor dalam bentuk tak berubah. Jadi dia tidak terikat secara permanen pada reseptor. Nah, untuk lebih jelasnya gambarannya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita perhatikan tidak fit, tidak sama persis bentuk antara cekungan di reseptor ya dengan bentuk messenger pembawa pesan. Kalau ini kan segi 4 gitu ya. Kalau ini kan sedikit limas gitu ya, tidak persis siku-siku. Nah, setelah messenger atau pembawa pesan ini masuk, maka terjadi induced fit, penyesuaian bentuk dari reseptor. Nah, berubahnya konformasi dari reseptor dari dia agak melebar gini kemudian menjadi siku-siku ini, gambarannya kasarnya kurang lebih begitu, yang kemudian menginisiasi, mengawali tadi terjadi transduksi sinyal sehingga kemudian ada perubahan respon dari sel. Setelah selesai menjalankan tugasnya, maka messenger ini, pembawa pesan kimiawi ini akan lepas lagi. Kemudian reseptor akan kembali ke bentuk semula. Kembali ke bentuk semula, dia siap nanti menerima messenger berikutnya. Berikutnya kita akan pelajari tentang binding site. Tadi sudah sempat kita singgung ya, binding site, tempat pengikatan. Binding site ini umumnya berupa cekungan atau celah yang bersifat hidrofobik di permukaan reseptor. Jadi kalau katakanlah ini reseptor gitu ya, tadi saya sampaikan reseptor itu protein globular, protein yang cenderung membulat gitu ya. Kemudian dia punya cekungan atau celah di sini. Nah, bentuk atau konformasi dari binding site ini ekuivalen gitu ya, serupa dengan bentuk aktif dari enzim. Jadi kalau enzim kan dia punya daerah katalitik gitu ya, daerah yang akan menerima substrat, kemudian dia katalisis. Demikian juga kalau reseptor gitu.
dia punya cekungan ini yang dia akan menerima dan mengikat senyawa kimia pembawa pesan. Si binding site ini umumnya mengandung asam-asam amino yang nanti akan membentuk ikatan dengan senyawa kimia. Dan di sini tidak ada reaksi atau tidak ada katalisis karena ini bukan enzim. Sekali lagi, reseptor ini bukan enzim, walaupun kadang-kadang enzim di tubuh kita juga bisa menjadi target kerja obat. Nanti kita bedakan konsepnya. Ini penjelasan tentang bagaimana proses pengikatan messenger. Jadi ini tadi sudah ya, binding site itu tidak selalu sama persis bentuknya dengan messenger, tapi dia nearly the correct shape, mirip gitu ya, mirip komplement dengan messenger. Tapi kemudian pengikatan ini akan mempengaruhi bentuk dari reseptor. Kalau messengernya bentuknya seperti ini, ya kemudian reseptornya menyesuaikan. Dari dia seperti ini, dia berubah menjadi lebih cekung gini ya, lebih cekung. Ini yang disebut dengan induced fit. Nah, perubahan bentuk reseptor ini menghasilkan efek berikutnya yang kita kenal dengan sinyal transduksi sinyal. Kalau kita amati bagaimana senyawa kimia ini bisa berikatan dengan binding site, itu tentu saja melibatkan ikatan kimia. Kenapa? Karena messenger ini adalah senyawa kimia, kemudian binding site ini tersusun atas asam-asam amino yang tentu saja dia juga punya gugus-gugus fungsi kimiawi, gitu ya, sehingga bisa terjadi ikatan-ikatan atau interaksi-interaksi antara senyawa kimia ini dengan asam-asam amino di binding site. Apa saja ikatan yang bisa terjadi? Macam-macam, bisa ikatan ion, ikatan hidrogen, interaksi van der Waals dan sebagainya. Dan bisa saja satu interaksi, satu pengikatan ini melibatkan lebih dari satu jenis interaksi. Misalnya nih, ini asam amino yang ada di sini adalah serin. Serin punya OH. Nah, ini terbentuk ikatan hidrogen. Kemudian di sini ada aspartat, ada ion karboksilat, terbentuk ikatan ion. Kemudian di sini ada fenilalanin, ada fenol di sini, fenil di sini. Kemudian terjadi interaksi van der Waals. Jadi bisa lebih dari satu interaksi yang mungkin terjadi. Sudah kita bahas tentang induced fit gitu ya. Jadi induced fit ini terjadi perubahan gitu ya. Jadi reseptornya, binding site-nya akan berubah gitu. Kemudian mempengaruhi bentuk, berubah bentuknya untuk mendapatkan ikatan intermolekular yang maksimal. Jadi misalnya nih seperti ini. Kalau bentuk aslinya reseptor atau binding site seperti ini gitu ya, maka ikatan intermolekulernya tidak optimum, panjangnya tidak optimum untuk mencapai kekuatan ikatan yang maksimal gitu ya. Ini terlalu jauh jaraknya, terlalu jauh antara fenil dengan messenger, terlalu jauh, antara serin juga terlalu jauh, sehingga kemudian terjadilah induced fit tadi, penyesuaian bentuk dari reseptor gitu ya, sehingga dia mendekatkan diri, menyesuaikan bentuknya supaya ikatan-ikatan intermolekuler ini lebih optimal, lebih dekat, lebih optimal dan sebagainya, sehingga bentuk yang tadinya begini setelah induced fit jadi seperti ini. Nah, secara umum proses interaksi antara reseptor dengan messenger bisa dijelaskan seperti ini. Jadi interaksi antar ikatan harus cukup kuat ya. Jadi setelah messenger ini berinteraksi dengan reseptornya, terbentuk ikatan atau interaksinya harus cukup kuat untuk menahan senyawa kimia messenger ini cukup lama sampai seluruh transduksi sinyalnya terjadi. Jadi terikat cukup kuat, bertahan dulu sampai transduksi sinyal terjadi. Tetapi harus juga cukup lemah untuk dilepaskan jika transduksi sinyalnya sudah selesai gitu ya. Jadi awalnya dia terikat, membentuk ikatan-ikatan ini harus cukup kuat untuk menjadi terikat cukup lama sampai seluruh proses transduksi sinyal selesai. Setelah selesai cukup lemah untuk bisa dilepas lagi. Dan ini butuh keseimbangan ya. Jadi akhirnya terjadi keseimbangan
antara ikatan obat reseptor dan sebaliknya lepasnya. Nah, pada rancangan obat atau drug design, kita merancang molekul dengan interaksi ikatan yang lebih kuat, ya, menghasilkan obat, gitu ya, merancang molekul yang menghasilkan interaksi yang lebih kuat. Nanti di sini konsepnya bisa agonis, bisa antagonis. Jadi konsepnya begini, tubuh kita kekurangan, misalnya nih, seseorang kekurangan asetilkolin, maka kita akan berikan agonis asetilkolin. Tetapi kalau tubuh kita kelebihan, misalnya kita alergi, kelebihan histamin, histaminnya banyak di tubuh, maka kita akan rancang obat yang bisa memblok dengan kuat sehingga kita rancanglah antagonis. Konsepnya seperti itu. Nah, berikutnya kita pelajari bagaimana detailnya masing-masing transduksi sinyal. Nah, transduksi sinyal ini yang terjadi tergantung masing-masing jenis reseptor. Kita nanti akan belajar macam-macam jenis reseptor. Yang pertama adalah reseptor yang berupa kanal ion. Jadi kita tahu bahwa membran sel tubuh kita itu bilayer lipid. Bilayer lipid ya, terbentuk atas lapisan ganda lipid. Tentu saja senyawa-senyawa yang polar termasuk ion akan sulit menembus membran sel, sehingga di membran sel kita ada kanal ion yang menjadi tempat lewatnya ion. Nah, untuk jenis yang pertama, reseptor terhubung kanal ion merupakan protein reseptor yang menjadi bagian dari kompleks protein dengan kanal ion. Jadi ada kanal ion yang terkoppel atau terhubung dengan menjadi satu dengan reseptor. Nah, kalau reseptor terikat dengan messenger atau senyawa kimia pembawa pesan akan menghasilkan sebuah reaksi induced fit. Tadi kita sudah belajar induced fit ya. Nah, hasilnya adalah kanal ion ini menjadi terbuka atau tertutup. Nanti tergantung jenis kanal ionnya. Setelah terjadi interaksi dengan reseptor, interaksi antara messenger dengan reseptor, terjadi induced fit, kanal bisa terbuka atau tertutup. Dan kanal ion ini sifatnya spesifik untuk masing-masing ion. Jadi ada kanal Na, kanal kalsium, kanal klorida, kanal kalium yang tidak bisa tertukar. Kanal Na hanya bisa dilewati oleh Na dan seterusnya. Kanal kalsium hanya bisa dilewati oleh kalsium. Dan pada kanal ion ini, aliran ion melintasi membran sel itu mengikuti gradien konsentrasi. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian hasil dari lewatnya ion ini bisa terjadi polarisasi atau depolarisasi dari membran. Kemudian tahapan berikutnya bisa mengaktifkan atau mendeaktifkan enzim yang dikatalisis ya. Jadi bisa mengaktifkan atau mendeaktifkan enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi di dalam sel. Jadi efek dari interaksi messenger dengan reseptor ini bisa cukup banyak nanti masing-masing tergantung dari jenis kanal ionnya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Kita tahu ini membran sel kita terdiri dari bilayer lipid, ada bagian non polar di tengah, bagian polar di luar sel dan di dalam sel. Ini kanal ion. Kanal ion ini berupa kanal yang hidrofilik. Jadi kenapa? Karena yang lewat ion Na, ion Ca, maka dia di sini ini hidrofil. Bagaimana sih kanal ion ini bekerja? Nah, kita lihat tadi yang berupa kanal hidrofilik tadi tersusun atas misalnya ini. Ini kanal ion Cl misalnya, atau nanti kanal ion Na, kanal ion K. Dia terdiri dari subunit, gitu ya, terdiri dari beberapa subunit. Kalau ini contohnya ada 5 subunit, ya, 5 subunit yang melintasi membran. Jadi ini membran sel, sana bagian luar sel, yang di sini bagian dalam sel. Nah, di bagian ekstraselulernya ada binding site untuk reseptor. Jadi di salah satu subunitnya akan ada binding site dari reseptor ini yang nanti akan menjadi tempat perikatan messenger. Nah, pada posisi belum ada binding, belum ada messenger, maka kanal ion ini tertutup.
Dengan kemudian ada messenger yang terikat pada binding site, kemudian terjadi induce fit, terjadi pembukaan kanal ion, sehingga ion bisa lewatnya ion Na bisa masuk, gitu seterusnya. Hal yang sama terjadi pada jenis-jenis kanal ion yang lain, kanal kalium, kanal kalsium, dan seterusnya, atau juga kanal anion. Umumnya kalau kanal kation itu sifatnya excitatory, terbuka, sedangkan kalau yang kanal Cl umumnya inhibitory, menghalangi atau mengurangi kontraksi. Ini penjelasan lain dari bagaimana kerja kanal ion. Sebetulnya sama dengan yang tadi ya. Jadi ini messenger, pembawa pesannya, ini kanal ion gitu ya. Kalau reseptor itu belum masuk, belum kemasukan, belum berkaitan dengan messenger, maka posisi kanal ini tertutup. Jadi ada locket di sini, tertutup. Tetapi setelah messenger ini berinteraksi dengan binding site, maka terbukalah ini terbuka sehingga ion bisa masuk.